Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa lagi dengan Kak Putri di acara Podcast Jils. Jadi podcast kali ini adalah podcast yang sangat istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun Jils atau anniversary Jils yang coba tebak keberapa? Ke-30. Jadi untuk siswa-siswa di rumah, siapa yang sudah umurnya 30 tahun pasti belum ada kan ya? Kita juga kan, kita kan masih muda ya Kak? Masih muda. Di bawah 30 tahun. Oke, jadi kali ini Kak Putri mendatangkan Kak Mica atau Kak Miswar sebenarnya ya. Kak Mica. Oh Kak Mica, oh iya Kak Mica. Kak Mica ini adalah merupakan direktur utama Jils. Jadi di balik nama besar Jils ada beliau. Oke, jadi kali ini kita akan mengulik kehebatan Jils ya, sudah 30 tahun bersama kita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk anak-anak siswa-siswi dari SD sampai SMA untuk menentukan kampus impian mereka di dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kita runtut dulu dari awal ya. Kan Jils ini sudah berdiri tahun 1992 ya Kak? Ya. 1992 itu sudah menjadi bimbingan belajar atau bagaimana tuh Kak? Ya sudah sebenarnya sudah bimbingan ya. Cuma waktu itu belum ada tempat, jadi saya dengan teman saya namanya Usman itu. Kak Usman. Ya, itu keliling-keliling ke sekolah menawarkan paket bimbingan ke sekolah-sekolah yang mau kerjasama. Dan ya sekolah-sekolah di sekitar Makassar kita tawari paket seperti itu. Kebetulan waktu itu kan saya sudah tidak ada lagi kuliah tapi belum sarjana. Umuran berapa tuh Kak? Tahun berapa ya? Pokoknya 92. Saya kan masuk 86 ya. Jadi karena saya aktif dulu di tahun pertama saya kuliah dulu sekitar itu 6 tahun ya, tahun mahasiswa. pertama saya kuliah saya ikut, terus semester 3 saya cuti. Kemudian saya balik lagi ke kampus, kemudian aktif di organisasi. Nah, dari situ setelah selesai semua kuliah, saya pikir bikin apa ya? Tidak ada kegiatan-kegiatan. Waktu itu cuma asisten di kampus. Akhirnya saya pikir lebih baik saya bikin bimbingan untuk membantu adik-adik di sekolah ini supaya banyak yang bisa lulus di waktu itu Sipenmaru ya, Sipenmaru namanya. Nah, kenapa saya tertarik di bimbingan? Karena waktu saya tamat SMA, saya pernah bikin karya ilmiah remaja yang saya terpilih dulu mewakili Sulsel ke tingkat nasional. Itu kenapa mutu pendidikan di Sulawesi Selatan ini rendah. Oh iya, rendah. Dari situ saya melihat bahwa di Sulsel ini jumlah yang masuk di bersaing misalnya di Jawa itu sangat sedikit. Untuk PTN ya Kak? Ya, PTN. Saya berpikir mereka ini harus dibantu ya supaya bisa bersaing juga di negeri, di Unhas misalnya, di ITB, di UI yang waktu itu dihitung jari yang bisa masuk ke sana. Untuk ya. Perwakilan dari Sulsel itu sedikit sekali dulu sedikit, ya. Sebenarnya kalau melihat kualitas individu itu sama. Artinya orang pintar di Jakarta itu sama orang pintar di sini. Tapi di sini sedikit. Di saat di Jakarta banyak. Gitu. Atau mungkin kekurangan informasi kali mengenai salah satunya mungkin ya Kak. Ya. Jadi makanya saya waktu itu saya berpikir ayo kita bantu adik-adik ini untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi tempatnya tuh waktu pertama kali bimbingan itu di mana Kak? Di sekolah atau di? Tidak ada tempat. Jadi saya kan dulu juga tinggal di kampus. Oh, keren. Jadi di himpunan ya. Jadi saya tinggal di kampus. Kemudian dari situlah waktu saya bikin bimbingan ini pertamanya bukan Jils ya. Jadi pertama namanya apa Kak? Namanya Saintiae. Oh, Saintiae apa tuh artinya ya, Saintiae? Keren ya. Saya kan dari Fakultas Sains ya, jadi Saintiae. Jadi saya pasang plan di rumah teman, ada rumah teman di Teluk saya pinjam, pasang saja di situ untuk mendaftar saja. Ada juga satu di Maros. Ada yang datang bertanya-tanya ini, tapi mereka butuh
tempat kan. Iya Nah, betul. jadi yang ditawarkan ke sekolah juga tidak ada respon yang bagus. Akhirnya saya ingat ada tempat di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 9. Di dekat sentral tuh ya? Iya, dekat sentral. Waktu itu saya pernah kursus bahasa Inggris di situ. Nah, saya ingat bagus tempatnya, ber-AC, sudah ada ruangannya. Jadi saya ke sana ketemu pemilik gedungnya. Biayanya dari mana, Kak? Belum ada, tidak ada uang di tangan. Jadi saya kalau berusaha selalu pokoknya jalan saya dulu. Jadi tidak ada uang di tangan, saya ketemu. Oh, berani ya. Modal berani, modal nekat. Saya ketemu dengan direkturnya di situ. Akhirnya dikasih 1 juta 1 bulan waktu itu. Untuk sewa gedung. Iya, itu tahun 93 ya. Jadi Desember 92 saya mulai ke sana. Jadi 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan waktu itu luar biasa. Iya. Karena uang nominalnya. Ya, jadi SPP saya itu kan kalau tidak salah 56.000. Wah, 1 semester. 1 semester. Wah. Yang SOS itu kalau saya tidak salah 36. Sekarang kan sudah 1,7-an. Di atas juta. Saya itu SPP-nya 15.000. 15.000 per semester. Per semester, bayangkan. Jadi kalau saya dulu dari Cokro ke Unhas itu Rp75. Oh iya, naik angkot. Naik bus Damri. Oh, bus Damri. Bus bertingkat. Jadi murah sekali waktu itu. Kalau kita makan coto 150 rupiah. Bukan, 1.500 ya. 1.500. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa lihat angkanya ya. Pokoknya saya dikasih 1 juta, oke, saya ini karena saya pokoknya saya berani. Ya insting saya bilang ini harus jalan. Jadi saya diuntungkan waktu itu karena saya tidak perlu modal untuk beli kursi. Saya tidak perlu modal untuk beli papan tulis. Ya, saya tidak perlu modal untuk beli AC misalnya dan sebagainya. Semua sudah ada di sana. Itu bekas tempat kursus bahasa Inggris yang sudah tidak dipakai. Akhirnya saya masuk. Jadi tinggal itu saja yang saya bayar, listrik dengan telepon dengan biaya gedung. Nah, gitu. Jadi itu 1 jutanya terbayarkan ketika sudah ada yang ikut bimbel? Atau harapannya seperti dulu. itu. Oh, harapannya tapi kenyataannya ya. Jadi harapannya seperti itu karena saya berpikir begini. Hitungan-hitungannya ya, hitungan-hitungan itu selalu kalau kita mau bikin usaha, hitungan-hitungan itu selalu tidak pernah sesuai dengan yang dipikirkan. Ya, selalu realisasinya meleset. pasti meleset ya. Jadi saya pikir begini, kalau biaya kursus waktu itu 10.000 per bulan per siswa dengan 100 siswa itu sudah bisa. Iya. Saya berpikir kan di sini waktu itu ada sekitar 15 SMA barangkali ya. Ada ya 15. Jadi kalau misalnya saya bisa dapat 500 siswa, berarti kan dapat 5 juta ya dari ini. Nah, setelah dibuka yang mendaftar ternyata kurang lebih 30 orang saja. Jadi 30 kali 10 ya. Di situ kami tidak merasa drop. Tidak. Aduh, ternyata saya cuma selalu 30 orang. Saya selalu optimis bahwa ini akan bagus. Ya, akhirnya ya jadi saya waktu itu diuntungkan sebenarnya karena yang pertama tadi saya tidak punya modal untuk beli kursi, beli meja, beli apa dan sebagainya. Terus diuntungkan juga oleh pemilik gedung yang mengerti keadaan. Ya, jadi saya biasa kalau sudah dipanggil ke bawah, saya ingat waktu itu tagihan sudah berapa ini, sudah menunggak 5 bulan, 6 bulan, kadang-kadang tagihan itu ada menunggak sampai 1 tahun lebih ya. Jadi saya selalu mungkin dapat orang yang bagus karena yang punya waktu itu kan ini Ibu Ida, istrinya Pak Yusuf ya, Pak JK. Nah, jadi saya dengan teman-teman ke rumahnya justru dikasih motivasi kalau berusaha yang kuat supaya bisa bayar sewa gedung. Jadi yang bayar sewa gedung waktu pertama kali nyewa itu siapa, Kak? Saya jadi waktu itu sebelum saya buka saya pulang minta uang sama ibu. Cuma dikasih, pokoknya saya tidak tahu apa yang dijual waktu itu, dikasih uang belum cukup 1 juta. 1 juta ya. Seingat saya kalau salah 800 atau 900 itu saya kasih dulu ya, yang punya gedung supaya kita bisa masuk.
Dari situlah kita bisa masuk ke situ. Tapi sebelum ke Cokro itu, waktu saya persiapkan JILS, jadi setelah Sentiai tadi ini pendaftarnya tidak ada, ya. Tidak. Oh, waktu Sentiai tidak ada. Iya, tidak ada memang yang daftar karena hanya belum ada tempat ya Kak. SMA 10 waktu itu yang mau kerjasama, tapi yang mendaftar juga siswanya sedikit. Akhirnya kebetulan ada rumah teman di BTP, jadi disitulah dirintis dulu JILS sebenarnya. Jadi di situ dipersiapkan, dibikin handbooknya, diketik apa segala macam. Pakai apa tuh dulu Kak diketik? Pakai mesin ketik yang gini? Bukan. Jadi sudah pakai komputer, tapi komputer kebetulan ada junior saya yang saya sewa komputernya. Jadi itu yang sewa komputernya 1 bulan untuk ketik soal-soal apa segala macam, masih pakai disket. Disket ya. Yang kayak kaset begitu yang. Iya, yang kayak kaset itu. Jadi dari situlah saya ingat yang gantian datang mengetik saya, ada namanya Amran, ada namanya Jusman, Ciwal, ya, Arham, Usman. Jadi kita gantian datang mengetik di situ. Pokoknya dari siapa yang tidak kuliah ke sana ketik soal-soal, kemudian dicetak. Itulah setelah selesai dibikin semua di situ, persiapkan, pindah ke Cokro. Itu soal-soalnya dari mana Kak? Soal-soal ya kita kumpul dari soal-soal yang dari berbagai buku. Kebetulan kan waktu itu buku-buku UMPTN, SBMPTN itu belum banyak belum terbatas. Toko-toko buku ya biasa cuma fotokopi, kita kumpul-kumpul soal-soal dari bimbingan ini. Dulu kan sudah ada bimbingan-bimbingan di Makassar, sudah ada beberapa bimbingan di Makassar. Jadi ada juga dari Jawa. Itu kita kumpul semua soal-soalnya, baru kita ketik. Ya, baru dimodif-modif sedikit, jadilah handbooknya JILS. Betul. Ya. Terus nama JILS itu siapa yang pertama kali? Oh ini JILS, bagus nih nama JILS. Iya. Kamica sendiri atau? Saya. Jadi setelah Sentiai tadi itu saya ganti namanya jadi JILS Jakarta Intensive Learning Center. Kenapa Jakarta Kak? Kalau pasang nama dulu itu masih ujung pandang ya. Oh iya, kalau pakai ujung pandang orang tidak masuk. Iya. Kalau daya tarik ya. Oh iya. Jadi kalau ada siswa masuk Kak dari Jakarta, iya saya dari Jakarta. Maksudnya dari Jakarta jalan-jalan. Jakarta Intensive Learning Center. Tapi sebelum usaha bimbingan belajar Kak, sebelumnya Kamica pernah coba-coba apa nih? Tidak ada. Oh tidak ada. Jadi saya dari kuliah itu sebenarnya sudah terbiasa cari uang sendiri. Ya, jadi waktu kuliah banyak, jadi saya ketik biasa materi dosen, ya saya ketik, baru stensil, baru jual ke mahasiswa. Ya. Di samping itu saya suka terjemahkan dulu jurnal-jurnal. Jadi kalau ada tugas dari dosen, teman-teman dikasih jurnal, saya yang terjemahkan sambil kuliah. Saya bawa kamus sambil terjemahkan. Keren. Dapat lumayan, 1 lembar misalnya 1.000, 1 lembar 1.500. Waktu itu banyak gitu. Jadi kadang-kadang saya kuliah kalau dosennya terlalu lama, saya menerjemahkan di belakang, tidak perhatikan dari kuliahnya. Dari situ jadi sudah cari-cari uang dari situ. Akhirnya mungkin ya karena memang harus cari uang, kalau tidak cari uang kiriman kan terbatas. Gitu. Dan Kak Mica juga bukan asli Makassar ya Kak? Ya, dari kampung. Oke. Tahun-tahun awal berdirinya JILS Kak, ekspektasi apa yang Kak Mica pikirkan ke depannya untuk bimbel ini? Nah, sebenarnya ini berjalan seperti mengalir saja seperti air ya. Jadi tidak ada target saya harus seperti ini ya. Tidak ada pikiran saya akan buka cabang seperti ini, tidak ada. Pokoknya saya jalan saja seperti air mengalir dengan pikiran bahwa yang saya pikirkan bagaimana caranya supaya siswa-siswa ini bisa datang mendaftar, kemudian diluluskan di UMPTN pada waktu itu. Jadi tidak ada mimpi bahwa saya mau bikin JILS seperti apa, tidak ada. Pokoknya jalan saja, karena saya memulai ini kan pertamanya kan sebenarnya hanya ingin membantu siswa-siswa ini ya. Cuman karena keterusan akhirnya di sini terus, saya tidak mendaftar lagi jadi pegawai negeri, tidak kerja lagi di ini. Awalnya seperti itu. Dan pertama kali tahun berapa itu Kak yang sampai booming sekali
sekitar 10 ribuan siswa ya pernah terdaftar di Iya. JILS. Jadi sebenarnya JILS ini itu 4 tahun itu istilahnya apa ya? Hidup segan mati tak mau. Iya, iya. Hidup segan mati Oh, tak pernah mau. ya? Pernah juga Jadi, berada di posisi seperti ya, itu, 4 Jas? tahun ya, 4 Oh, tahun. 4 tahun 4 berturut-turut? berturut-turut itu. Wah. Dalam keadaan sulit. Artinya kalau orang berpikir bahwa dalam 4 tahun ini kenapa usaha yang tidak menghasilkan, kenapa diteruskan? Iya, kenapa Jadi saya nggak berpikir begini, yang pertama, kalau selalu memulai usaha, itu kan selalu memulai dari nol. Ini sudah jalan, kita teruskan. Yang kedua, ini pasti nanti akan bagus ya. Yang penting kita bisa bertahan. Selalu Yang penting, optimis ya. yang ketiga, waktu itu kita karena masih kebanyakan mahasiswa. Yang penting saya bilang begini, yang penting kita bisa hidup, ya, tidak mengganggu lagi orang tua. Yeah. Nah, jadi 4 tahun, kemudian mulai 93, 4, 95 itu sampai 96 ya. Tapi 95 itu saya sudah mulai bisa beli mobil ya. Oh, Mobil. beli mobil dari hasil Iya, bimbingan belajar dari ini? situ, ya. Wow. Dan saya beli mobil dulu itu dibantu sama papinya Wati, tentor biologi dulu ya. Itu yang belikan dulu karena saya tidak bisa belikan, jadi dia belikan, nanti jadi saya cicil Cicil ininya. dia. Bukan dicicil ininya, Dicicil ya jaminan dia kreditnya. bahwa Iya. dia punya ini kan. Jadi mulai 97, itu sudah mulai kelihatan grafiknya bagus. Kenapa selalu meningkat? Itu karena angkatan pertama itu langsung banyak yang lulus di kedokteran. Emang ya Jadi dari dulu sedikit, kedokteran. sedikit tapi gaungnya di sekolah besar. Bahwa ada bimbingan baru, tapi bisa langsung meluluskan Meluluskan siswanya kedokteran. kedokteran dan banyak. Nah, kemudian masuklah 94. Di 94 itu sudah luar biasa lagi karena yang masuk itu betul-betul siswa-siswa yang militan di sekolah. Sedikit jumlahnya di sekolah, tapi dia kuasai kelas kalau ada di situ siswa JILS. Kalau ada yang siswa aktif JILS di ya. situ, ada soal dari guru pasti angkat tangan. Oh iya. Nah, itu yang membuat 94 itu sudah mulai terdengar Namanya JILS. ada bimbingan baru di sentral bagus. Yang mengajar itu kan waktu itu memang yang masih ada sekarang itu orang-orang hebat semua. Iya, ya. Kak Ike. Ike, di Fakultas Ciwal, Kedokteran. Fate, ya, Arjusman namanya, ya, Arham. Jadi luar biasa. Masuk 95 semakin meningkat. Nah, 96 itu sudah ini. Nah, 97 disitulah mulai memang banyak karena di sekolah sudah dikenal. Dikenal sekali bahwa ada bimbingan di dekat sentral. Orang dulu belum tahu namanya JILS. Dekat Kan sentral. banyak, iya, pokoknya ada bimbingan dekat sentral itu bagus. Sampai guru-guru juga tahu. Ya. Dari situ mulai banyak. Terus 98, 99, 2000 ya. Meningkat. Jumlah siswa yang paling banyak itu sekitar 10 ribuan itu. Itu kalau saya tidak salah mulai tahun 2000 sekitar 2013-14 ya waktu itu. Jadi kan itu masih ada UN ya, SD, Ya, SMP, ujian SMA, nasional. jadi memang banyak sampai ada kelas misalnya E10, Iya, E12 ya. Kalau itu kan biasa 3 SMA ya. Iya, Kak? Kelas 3 misalnya kalau kelas 3 SMP 37, Iya, 38, itu SD. jadi JILS waktu itu memang betul-betul gemanya luar biasa di Makassar karena pertama bikin macet jalanan, di mana ada JILS di situ macet itu. Iya, iya betul. Todopuli Pas pulang macet, sekolah, pas ya. pas pulangnya bimbingan, bimbel. Di Todopuli macet, di Cendrawasih macet, di Cokro macet, ya. Di mana ada JILS di situ macet. Macet. Itu. Jadi perhatian kan. Oke. Nah, hal atau kejadian apa yang menurutnya Kamice tidak bisa Kamice lupa yang membuat JILS sekarang sampai seperti ini, Kak? Yang sedih mungkin atau yang membuat Kamice menjadi termotivasi lah. Kejadian apa ya? Sebenarnya semua yang berjalan di JILS itu kalau bagi saya itu biasa-biasa saja. Oh, biasa-biasa saja. Tidak ada yang maksudnya tidak ada sesuatu yang membuat sehingga bisa tiba-tiba berubah drastis. Let it flow saja, Dika. Ya, pokoknya mengalir.
Karena misalnya begini, ada di dalam sebuah lembaga itu konflik itu alamiah, Iya, normal ya. Dan di mana-mana tidak ada, justru dengan konflik-konflik seperti ini membuat sebuah usaha itu bisa berkembang. Itu Iya, namanya betul. dinamis ya. Iya, Jadi ada lagi debat. kalau sekarang ini tidak dinamika tidak ada, itu biasa-biasa Begitu-begitu saja, Iya, statis. tidak ada perkembangan. Tapi kalau ada tantangan, itu membuat kita semakin berpikir. Terus Gitu. kan sekarang Kak sudah banyak ya bimbingan-bimbingan lain. Ya. Bagaimana pandangannya Kak Mica tentang bimbingan-bimbingan yang lain Kak? Atau nggak usah lah dipikirkan, fokus aja. Sebenarnya begini, dari dulu itu bimbingan itu sudah ada, ya sudah banyak. Jadi sebelum JILS di Makassar ini sudah banyak yang besar, ya. Makanya JILS dulu itu tidak dikenal, ya. Tapi begini, saya melihat bimbingan ini tidak seperti usaha-usaha lain ya, seperti travel, Sama apalagi makanan mungkin. kursus, ada asosiasinya. Bimbingan itu sulit dipersatukan, artinya sulit dikasih ketemu karena mereka begini, kalau ke sekolah itu semua mengaku juara satu, yang terbaik, ya. Mungkin dari situ tidak bisa. Saya pernah mencoba menyatukan ini pengelola bimbingan, ya. Saya panggil, ya rupanya ada kecurigaan apa motivasinya, apakah ada udang di balik batu. Pesaing ya. Jadi memang dunianya bimbingan itu seperti ini, selalu keras persaingan, sikut-sikut di lapangan. Tapi dari situlah kita bisa berkembang karena selalu berpikir kan, di sana seperti ini, kita harus kreatif di sini. Ya, ide-ide baru lagi. Baru. Tapi saya selalu kalau ada sudah dikerjakan oleh orang lain, itu saya biasanya tidak mau kerja, ya, lebih bikin yang baru. Karena kita harus punya ciri khas, ya. Kalau mau terkenal harus punya ciri khas, meskipun ciri khas kita cuma satu, ya. Jadi ciri khas kita itu harus melekat di kita. Saya selalu bilang sama teman begini, PSM bisa kembali juara kompetisi seperti dulu kalau kembali ciri khasnya. Apa ciri khasnya PSM? Keras. Jadi di JILS itu ciri khasnya, ya itu ciri khasnya memang tidak susah dilakukan oleh bimbingan lain, ya. Kasih datang artis. Ciri khasnya dulu itu JILS dari tahun 2000, ya 2000 itu kita sudah datangkan artis, ya. Tapi waktu itu saya tidak ada. Itu hari saya ke Amerika. Anak-anak di sini yang tinggal di belakang, ya, Arham, Ciwal, Fate, Takdir, ya, itu bikin undang artis. Mulai dari situ ciri khasnya JILS itu adalah kasih datang artis. Padahal dulu susah sekali ya datang artis. Kalau sekarang kan udah banyak sekolah. Sudah banyak, makanya kita tinggalkan itu Iya, lagi. betul. Belajar tengah malam, ya, itu ciri khasnya midnight. JILS, ya. Terus cara-cara praktis Siluman. dan singkat. Ciri-ciri khas seperti itu, dan ciri khas yang ini adalah kita bukan fokus ya, pertahankan. Tapi, ya ciri khas kita itu adalah siswa lulus di kedokteran. Gitu. Jadi itu ciri khas kita dari tahun 94. Kalau tidak salah itu saya sudah bikin namanya kelas very VIP, ya, untuk persiapan khusus fakultas kedokteran. Saya juga kemarin itu sebenarnya sudah lupa tahun berapa ini saya bikin fakultas kedokteran. Saya buka-buka berkas di rumah, ternyata ada brosur. Saya dulu brosurnya JILS itu brosur, di sebelahnya itu formulir. Jadi kelas khusus persiapan fakultas kedokteran, itu. Jadi 94. 94 pertama kali buka kedokterannya. Jadi terus, itu ciri khas, ya, ciri khasnya. Terus kalau untuk yang karantina itu sendiri Kak Mica punya ide dari mana tuh yang karantina yang selama berapa jam itu belajar? Juga sebenarnya ya, jadi saya kadang-kadang ada ide tiba-tiba tak jalan. Jadi waktu itu rumah di Bukit Baruga itu sudah selesai dibangunkan. Saya sendiri, ya, sendiri di situ, tidak ada siapa-siapa yang temani. Maka tahun 2005 itu ada kelas alumni di JILS, ya.
banyak selalu kelas alumni JILS, jadi yang tidak lulus di tempat lain itu pindah ke JILS ya. Dan mereka merasakan bahwa ternyata memang beda. Yang dulu kalau di tempat bimbingannya dia suka jelek-jelekkan JILS, ilfil dengan JILS karena bagaimana. Setelah dia rasakan, ternyata JILS memang beda ya, kekeluargaannya, materi-materinya yang padat ya dan sebagainya. Nah, anak alumni ini yang saya lihat semua minat belajarnya tinggi, saya tawari, kalau kalian mau ini, bagaimana kalau saya karantina di rumah? Kalian tinggal bayar uang makan saja, gratis. Mereka jadi cuma tidak bagus kalau dibilang gratis ya. Karena yang dia bayar juga itu asal ini. Karena nanti tidak ada usahanya ya Kak, kayak pandang. Kalau gratis saja nanti terlalu murahan kan. Jadi saya bilang bayar saja berapa untuk keperluan konsumsinya. Dari situ dan hasilnya luar biasa. Banyak merasakan manfaatnya. Tahun berikutnya 2006 saya bukalah alumni yang karantina yang resmi. Persiapan kedokteran yang resmi ya. Pertama kali tuh yang resminya dibuka berapa orang tuh Kak yang daftar? Tidak sampai 20 itu waktu hari. Memang dibatasi ya Kak karena ya belum kan, baru coba-coba juga ya, jadi sekitar 20-an. Berarti dari situ tentor-tentor memang didatangkan untuk di situ, mengajar di karantina. Nanti tahun berikutnya baru sudah sekitar 40-50 ya, gitu. Pertama kali ini Kamica, kemarin kan kita lihat fotonya Kak. Terus saya foto, kirim ke Kamica, ada foto yang sama boneka salju. Itu pertama kali Kamica ke luar negeri atau keberapa kalinya itu Kak? Pertama kali memang saya sekarang rencana dulu mau sekolah di Amerika ya. S2 atau S1? Ya S2. Oh S2, terus kenapa Anda jadi? Jadi waktu tahun 1999 ya, saya berangkat Desember ya, jadi pas lagi dingin-dinginnya. Ya. Winter. Ya, kebetulan negara bagiannya yang saya tempati waktu itu Oklahoma, jarang salju. Ya, dia memang di bagian bawah, dekatnya Texas. Pas saya datang, salju. Ini rezeki namanya kan. Pertama kali lihat salju, wah luar biasa. Jadi saya ambil kelas bahasa dulu. Ya, ini kan harus ikut kelas bahasa dulu, baru bisa ini. Oh jadi Kamica ke Oklahoma itu untuk S2 ya, untuk awalnya? S2, iya. Nah, setelah kelas bahasa, pas itu hari libur, saya kembali dulu ke Indonesia kan. Saya kembali ke sini, itu bulan 5 kalau tidak salah ya, pas lagi intensif. Setelah kembali ke sini, lagi itu hari kalau tidak salah lagi siapa Gus Dur ya presidennya. Dolar kan tinggi sekali, dolar tinggi sekali. Tapi saya bilang tidak apa-apa, nanti kita di sana bisa kerja-kerja. Saya pikir saya kembali, saya ke kampus konsultasi sama dosen. Jadi ada dosen saya bilang begini, buat apa kamu sekolah? Justru ndak di-push ya, justru. Kan tidak mau jadi pegawai negeri. Saya bilang betul juga ya. Buat apa kok habis-habis uang? Cukup itu pengalaman di sana, sudah pergi ke sana lihat-lihat ini, sudah. Akhirnya saya berpikir ya bagus juga dipertimbangkan. Tapi saya tetap waktu itu coba kembali lagi ke kedutaan untuk tetap ya, biarlah saya tetap berangkat. Cuma waktu hari ternyata I-20 saya sudah expire. Jadi sudahlah mungkin ini sudah takdirnya ya. Kembali saja ke Makassar. Akhirnya seperti ini. Nah terakhir nih Kak, karena ini kan edisi khusus 30 tahun JILS Pol Mutiara. Jadi JILS sudah seperti mutiara yang 30. Bersinar bersinar di laut dalam. Ulala. Harapan kedepannya Kamica buat seluruh siswa dan pegawai JILS yang telah membuat JILS menjadi seperti ini, dari jadi pegawai atau siswa dari tahun 1992 sampai sekarang. Apa harapannya Kamica? Sebenarnya apa ya, harapan saya untuk siswa ya, untuk siswa. Jadi kalau siswa, saya kalian yang mau sekolah ya, orang tuanya masih mampu biayai, kalau mau sekolah, sekolahlah yang di tempat yang paling jauh. Jangan cuma di Makassar. Kalau di Makassar harus merantau. Iya.
Di sini setiap hari naik PT-PT ya. Teman kita dari Gine Ponto, dari Itu Toraja, saja. itu saja. Tapi kalau kita kuliah misalnya di Belanda, teman kita bisa dari Jerman, dari Amerika, dari mana-mana. Itu pergaulan menjadi luas dan wawasan kita menjadi luas. Itu untuk siswa. Kalau misalnya tidak bisa keluar negeri karena terlalu mahal, ke Jawa, ke Surabaya, ke Jogja, ke UI ya. Apalagi keuntungannya itu kalau kita keluar begitu, kita menjadi mandiri ya. Karena kalau kita tetap di sini tinggal sama orang tua, Bergantung terus. bergantung. Otaknya enggak terputar Iya, gimana pagi-pagi caranya menghasilkan disiapkan uang. makanan, Iya, ya, betul betul. begitu. Jadi manja ya. Ya, untuk teman-teman yang banyak ini masih kuliah ya dan mengajar di JILS, jadi saya sarankan kalau masih kuliah ya, usahakan kerja di mana saja. Salah satunya ini mengajar di tempat bimbingan Iya, ya. Bisa kerja di toko-toko ya dan sebagainya, karena dengan bekerja pada saat masih kuliah itu akan membangkitkan bibit-bibit entrepreneur di dalam diri. Nah, jadi bersyukur sekali mahasiswa yang mengajar di JILS di sini karena betul. ya Ada soft kepribadian. skill-nya dapat. Iya betul. Apalagi coba lihat banyak yang lulus jadi PNS. Iya, ASN, Modalnya dari sini, dosen. dosen. Saya pernah ada dulu tentor JILS diterima jadi dosen ya. Jadi dosennya sendiri heran. Kenapa? Karena ini yang diuji bagus sekali cara mengajarnya. Oh, micro teaching. Micro teachingnya. Dan lebih bagus mungkin daripada dosen yang uji. Jadi saya dosen-dosen itu, kamu belajar mengajar di mana? Jadi sebut Karena JILS. kalau di JILS kan Ya. selalu training kan, Ya, sekitar 3 bulan sekali pasti ada training. juga micro teaching. dulu dokter ya. Jadi waktu dia dokter di Jawa, jadi dia tempatkan di sana. Dia lincah sekali itu pakai OHP. Dulu kita masih membahas pakai OHP, Iya. belum proyektor ya, Iya, belum. LCD. Teman-temannya di sana tanya, kamu belajar begini dari mana? Lincah sekali kan kalau kita tentor itu bisa membuat sistematika yang mau diterangkan, ya penulisannya bagus. Teman-temannya di sana kagum sama dia, nah, gitu. Terus yang pegawai-pegawai yang masih ada ya banyak-banyak belajar ya, karena JILS ini bukan perusahaan besar ya, ini perusahaan kecil. Jadi kalau mau belajar berusaha memang belajar dari sini karena banyak tantangannya. Ya betul. Oke, itulah tadi mini podcast kita bersama owner JILS. Sekali lagi selamat ulang tahun Ya, untuk terima kasih JILS banyak. yang ke-30 tahun. Luar biasa ya, bimbingan belajar selama 30 tahun. Biasanya ada pada saat mau SBMPTN habis itu hilang, ada hilang. Ya, Ini JILS memang betul. istiqomah ya. 30 tahun, luar 30 biasa tahun. 30 tahun. Semoga sampai 100 tahun ya Kak. Ya. Semoga Ashraf sama Altaf nanti bicara juga sini. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.